Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julius Romaldo Patik Samosir dari kelas 13 TOI 2 mendapatkan kembali tugas dari Bu Farida untuk membuat simulasi rangkaian pembaca sinyal analog dengan menggunakan aplikasi Proteus. Nah, pertama-tama kita itu harus mengklik kanan Proteus agar library-nya dapat terbaca di dalam aplikasi. Setelah klik kanan, kita pilih Run as Administrator, lalu kita pilih Yes. Setelah itu kita tunggu aplikasinya sampai terbuka. Nah, setelah sudah, kita pilih New Project. Kita tunggu sampai ada tampilan seperti berikut. Nah, seperti berikut. Lalu kita next, kita replace, next, lalu next. Setelah itu kita pencet finish. Nah, setelah itu akan terlihat tampilan seperti ini. Ini adalah workspace yang akan kita gunakan. Lalu kita juga membutuhkan beberapa komponen, yaitu adalah Atmega 328, resistor sebanyak 5 buah, lalu push button sebanyak 4 buah, ground 1 buah, power 3 buah, dan virtual terminal 1 buah. Nah, untuk mencari Atmega, resistor, dan push button, kita perlu untuk mengklik icon yang huruf P ini. Kita klik, lalu kita masukkan keywordnya di sini, Atmega. Nah, di sini ada beberapa hasil dari Atmega, keyword Atmega. Kita akan menggunakan Atmega 328P. Nah, kita pencet OK. Setelah itu kita bisa scroll di workspace ini untuk memperbesar tampilannya. Nah, setelah itu kita memasukkan Atmega ini dengan cara mengklik 2 kali, maka Atmega akan tertampil di workspace. Nah, kita akan pindahkan. Lalu di sini kita akan memirrorkan Atmega ini. Kita mirror. Setelah itu kita cari lagi di sini resistor. Nah, di sini adalah hasil beberapa dari resistor. Tapi kita akan menggunakan yang di sini subkategori 0,6 watt metal film. Kita menggunakan yang 10K. Lalu kita pencet OK. Setelah itu kita klik. Kita akan menggunakan 5 buah. Ya. Setelah itu kita akan mengambil button. Kita klik lagi. Kita pencet button. Kita butuh 4. 1, 2, 3, 4. Nah, bisa kita rapikan. Di sini bisa kita rotate. Setelah itu kita juga membutuhkan ground dan power. Nah, kita menemukan ground dan power itu ada di sini. Terminals mode. Kita klik, lalu kita pilih power. Kita membutuhkan power sebanyak 3 buah. 1, 2, 3. Nah, setelah itu kita akan membutuhkan yang namanya virtual terminal. Kita dapat menemukannya di sini, yang seperti gambar AVO. Kita klik, lalu kita pilih virtual terminal. Kita klik 2 kali. Nah, setelah itu kita akan menyambungkan ini satu sama lain. Kita hubung-hubungkan ke sini. Lalu yang 30 kita masukkan ke sini. Yang ini kita masukkan ke sini. Lalu powernya pin 28. Ini kita masukkan ke sini. Hubungkan. Pinnya ini kita hubungkan. Dan kita mencari yang ground. Ini ground, kita pasang di sini. Lalu kita hubungkan ke sini. Kita hubungkan.
Nah, setelah itu kita akan merubah nilai resistor dengan cara mengklik 2 kali pada angka 10. Nah, ini lalu kita membutuhkan resistor yang 68K. Lalu setelah kita selesai mengetik, kita pencet OK. Di sini juga kita pencet 2 kali, kita membutuhkan yang 47K. Lalu yang di sini yaitu 20K. Nah, setelah itu di sini kita akan membuka Arduino. Sebelumnya saya sudah membuat codingannya, dan codingannya itu seperti berikut. Kita tunggu sampai Arduino nya terbuka. Nah, ini adalah dari codingan yang akan saya gunakan. Lalu cara memasukkan ke dalam Arduino ini adalah klik 2 kali, lalu di program file kita klik yang gambar file program ini, kita cari, dia ada di local disk, lalu user, kita pilih user, kita pilih app data, kita pilih lokal, lalu kita pilih temp, kita open, lalu kita cari yang build. Nah, ini yang 0584, kita open, lalu kita menggunakan yang file hex ini. File hex ini kita open, lalu di sini PCB package-nya kita ganti dengan SKFP. Kita cari yang 6,6 kali 6, kita menggunakan yang 6 kali 6, kita pencet OK. Lalu di sini kita ganti program, ini kita samakan. Lalu di sini kita menggunakan extend clock. Lalu di sini 1024 watt. Lalu di sini kita juga membutuhkan yang SOTF usage itu 10. Lalu di frekuensinya kita ketik 16 MHz. Lalu kita pencet OK. Nah, sebelum itu saya akan membuka Excel yang sudah saya gunakan. Tapi sebelum itu saya sudah memasukkan nilai dari hasil simulasi ini, karena sebelumnya saya merecord tetapi tidak terrecord, hanya terrecord suaranya saja. Jadi saya akan record, tetap menjalankan simulasi, tetapi saya tidak akan memasukkan hasil dari input. Nah, hasil dari ini itu seperti berikut. Nah, di sini kita akan perbesar di push buttonnya saja karena kita membutuhkan yang push buttonnya. Jadi ini masih bisa kita besarkan agar push buttonnya bisa terlihat. Nah, jadi untuk menjalankan simulasinya itu kita bisa mengklik yang di pojok bawah kiri ini, run the simulation. Kita klik, lalu kita tunggu sampai ada virtual terminalnya itu terlihat. Nah, di sini ada kondisi tombolnya. Kita akan mencoba urutannya, yaitu dengan tidak ada tombol ditekan, hasil simulasinya 1023 dan perhitungannya juga. Lalu tombol 1 ditekan, maka hasil perhitungannya 892 dan hasil simulasinya 892. Kita klik 892, lalu push button 2 kita tekan, hasilnya 844. Di hasil simulasi, di hasil perhitungan adalah 842,95. Lalu tombol 3 ditekan, maka hasil perhitungannya adalah 681,31. Hasil simulasi 682. Setelah itu push button 4 ditekan, maka hasilnya adalah 511,5 dan hasil perhitungannya adalah 512. Nah, setelah itu kita tekan PB1 dan 2 dengan hasilnya adalah 75292 untuk perhitungan dan 753 untuk hasil simulasi. Lalu PB2 dan 3
maka hasilnya adalah 598 untuk simulasi dan perhitungannya adalah 597,43. Lalu tombol 3 dan 4 ditekan, maka hasil perhitungannya adalah di sini 409,2 dan hasil simulasinya adalah 410. Lalu setelah itu tombol 4 dan 1 ditekan, maka hasilnya adalah 476,71 atau hasil perhitungannya 477. Lalu tombol 1 dan 3 kita tekan, 1 dan 3 ditekan, hasilnya adalah 621,98 atau hasil simulasinya adalah 622. Lalu tombol 2 dan 4 ditekan, tombol 2 dan 4 ditekan, maka hasilnya adalah 463 dan hasil perhitungannya adalah 462,39. Lalu tombol 1, 2, dan 3 ditekan, 1, 2, dan 3 ditekan, maka hasilnya adalah 551 untuk perhitungan, hasil simulasi, dan untuk perhitungan 550,37. Lalu tombol 1, 2, dan 4 kita tekan, hasilnya adalah 434 untuk simulasi dan 433,75 untuk perhitungan. Lalu tombol 1, 3, dan 4 ditekan, maka hasilnya adalah 387 untuk simulasi dan 386,69 untuk perhitungan. Lalu tombol 2, 3, dan 4 ditekan, maka hasil perhitungannya adalah 376,46 dan hasil simulasi adalah 377. Setelah itu semua tombol ditekan, hasil perhitungan adalah 35805 dan hasil simulasi adalah 0,58. Nah, sekian penjabaran yang bisa saya jelaskan untuk simulasi pembaca sinyal analog menggunakan Proteus. Untuk tugas-tugas saya akan lampirkan di Google Classroom. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.